Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya teman-teman Facebook. Alhamdulillah di sini saya akan mencoba live lagi ya, karena sudah beberapa hari tidak live. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Bagi yang melihat live saya ya semoga nanti apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika tidak ada ya tidak apa-apa gitu kan. Jika ada manfaatnya bisa Anda share ke teman-teman agar teman-teman juga mendapatkan manfaatnya, tidak hanya Anda sendirian. Ya, hari ini saya akan share yang ringan-ringan saja itu kan, sesuatu yang sering dialami oleh para pedagang itu kan, para penjual seperti saya dan teman-teman semuanya. Bagi yang berprofesi sebagai pedagang, yaitu cara meyakinkan calon pembeli. Nah, ini menjadi masalah yang cukup riskan begitu ya. Banyak para pebisnis online pemula, pedagang online pemula yang mereka itu bingung gitu kan, gimana mas cara meyakinkan calon pembeli gitu kan. Padahal ya tentunya kan setiap orang yang dia berjualan, yang dia itu terutama online di Facebook ya, tentunya pengen dapat meyakinkan calon pembeli dan agar jualannya itu laku gitu kan. Nah oleh karena itu yuk mari kita bahas pelan-pelan gitu kan. Yang hadir bisa komen hadir dulu gitu kan, atau bisa colek teman-temannya kalau ada yang siapa tahu butuh ilmu ini begitu ya. Oke, langsung saja ya kita ke slide selanjutnya yang pertama. Nah, cara meyakinkan calon pembeli itu ada beberapa poin ya. Nah, yang pertama, jadi cara meyakinkan calon pembeli itu kalau berdasar pengalaman saya itu adalah harus konsisten ya. Jadi kita sebagai seorang penjual harus konsisten ya. Konsisten apa gitu kan? Nah, konsisten yang pertama itu adalah konsisten untuk kenalan gitu kan. Nah, konsisten untuk kenalan. Nah, karena apa? Nah, karena ini tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak aruf, tak kenal maka ya kenalan itu kan. Karena 80% konsumen itu membeli produk itu adalah karena emosi gitu kan. Karena dia sudah akrab dengan penjualnya, karena dia sudah mengenal dengan penjualnya, sehingga dia tidak takut akan terkena tipu begitu kan. Nah, sehingga kalau kita ingin meyakinkan calon pembeli, di awal kita harus konsisten kenalan terlebih dahulu. Nah, masih di poin yang pertama, yaitu cara kenalnya seperti apa gitu kan. Ya, yang pertama ini ya bisa memakai foto profil gitu kan. Kita bisa memulai dengan memakai foto profil asli kita gitu lah. Pakai foto profil asli kita begitu kan. Jadi jangan sampai kita memakai foto kartun gitu kan, foto produk ataupun foto artis dan lain sebagainya, tapi pedelah dengan foto profil kita sendiri begitu kan. Jadi tidak perlu malu dengan wajah kita, tidak perlu malu dengan muka kita yang mungkin kurang tampan, kurang cantik, tidak masalah gitu kan. Karena foto profil itu akan meningkatkan kepercayaan kita di mata calon buyer kita. Yang pertama, yang kedua adalah ini ya, sering selfie gitu kan, atau groovy gitu kan. Jadi sering selfie. Terserah Anda mau selfie sendirian boleh, selfie dengan produk boleh gitu kan, atau groovy dengan keluarga Anda, dengan anak Anda, dengan teman Anda, atau dengan ya siapalah, terserah. Yang penting bahwa Anda, orang itu melihat bahwa Anda itu benar-benar ada gitu loh. Jadi jangan sampai setiap hari Anda itu hanya posting foto produk, hanya posting iklan dan lain sebagainya. Tapi orang perlu mengenal Anda lebih dekat dengan cara tahu wajah Anda. Atau kalau Anda bisa live seperti ini begitu kan. Itu juga bisa. Nah, kemudian kenalan selanjutnya dengan cara apa? Dengan cara update status keseharian gitu kan. Misal ketika Anda sedang
piknik bersama keluarga gitu kan, Anda sedang merayakan ulang tahun gitu kan, Anda mungkin sedang liburan ke mana gitu kan, atau mungkin Anda sedang ke sawah gitu kan, nggak masalah itu. Update status keseharian Anda itu tanpa Anda sadari itu akan membuat orang-orang yang melihat Anda itu percaya bahwa oh, orang ini tuh benar-benar ada gitu, dan membuat mereka itu lebih percaya ketika mereka bertransaksi dengan kita. Nah, pada intinya adalah ini. Intinya konsisten untuk menunjukkan bahwa Anda itu manusia, menunjukkan bahwa kita itu ada gitu loh. Kita itu bukan akun fake gitu kan. Kita itu bukan akun klonengan gitu kan. Karena kan sekarang banyak ya akun klonengan di mana-mana itu. Maka tunjukkan bahwa kita itu bukan akun fake. Kita itu akun yang nyata, akun yang real, ada begitu kan. Dan orang bisa percaya kepada kita. Nah, itu langkah yang pertama untuk meyakinkan calon pembeli. Nah, yang kedua adalah ini ya, konsisten untuk update status bermanfaat. Nah, bagi teman-teman pengguna Facebook ya kan, ya, tentunya tahu ya bahwa Facebook itu adalah akun media sosial gitu kan ya. Akun media sosial, bukan media jualan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meyakinkan calon pembeli adalah dengan cara update status yang bermanfaat dengan cara konsisten gitu kan. Jadi jangan sampai setiap hari itu isi postingan kita itu hanya jualan dan jualan terus gitu kan. Jam 8 jualan, jam 9 jualan, jam 10 jualan, jam 11 jualan, jam 12 jualan, jam 1 jualan, jam 3 jualan, jam 4 jualan, sampai malam 20 status isinya jualan semua begitu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi seperti itu. Jadi mulailah mulai sekarang ya, ubah pola yang jualan terus itu menjadi pola untuk berubah mengupdate status yang bermanfaat. Nah, karena kalau jualan terus, nah, teman-teman Anda di Facebook juga akan merasa bosan gitu kan, akan merasa bosan. Nah, karena memang pada umumnya ya kan, orang itu tidak mau dijualin gitu kan. Orang itu tidak mau dijualin. Karena orang pertama kali masuk Facebook itu dia scroll itu pengen apa? Dia pengen melihat aktivitas temennya, dia pengen melihat foto keluarganya, dia pengen melihat status kondisi saudaranya begitu kan. Bukan untuk menerima iklan begitu kan. Nah, maka posisikan itu bahwa ya kalau kita iklan terus-terusan maka orang mulai bosan. Ya ibaratkan diri kita sendirilah gitu kan. Kalau kita itu diiklani setiap hari begitu, pasti kita juga akan bosan begitu kan. Wah, jam 8 ketemu si A iklan lagi, jam 9 ketemu si A iklan lagi, jam 10 ketemu si A iklan lagi. Begitu seterusnya sampai nanti malam kan bosan gitu kan. Sehingga yang terjadi apa? Nanti kita bisa di hide timeline kita gitu kan, atau mungkin malah di unfriend gitu kan. Nah, sehingga malah iklan kita tidak sampai kepada tujuan begitu kan. Nah, maka ubah statusnya ketika setiap hari, setiap detik, setiap menit kok isinya posting jualan terus, cobalah ubah dengan status yang bermanfaat. Nah, kemudian Mas, status yang bermanfaat itu yang kayak apa begitu kan? Nah, status yang bermanfaat itu adalah status yang ya sebenarnya tidak ada patokan khususnya begitu kan. Tetapi yang jelas kalau friend list Anda itu butuh misal Anda jual sepatu gitu ya. Anda jual sepatu, maka status yang bermanfaat itu adalah Anda share tentang cara memilih sepatu yang baik gitu kan. Cara merawat sepatu yang murah meriah gitu kan. Nah, kalau Anda itu jualan gamis begitu, nah Anda bisa share tentang cara memilih baju yang baik gitu kan, atau perpaduan warna, perpaduan memakai baju yang baik itu yang seperti apa gitu kan, atau cara make up sederhana yang murah tetapi berkualitas begitu kan, atau yang lainnya. Atau kalau Anda jual herbal, jual pelangsing pemutih begitu, Anda share apa sih manfaatnya kita itu hidup sehat gitu kan. Kemudian apa sih
bahayanya ketika kita itu obesitas begitu kan. Terus apalagi banyak itu kan, sesuaikan dengan target market kita, sesuaikan dengan pertemanan kita begitu kan. Maka sesekali itu kan adalah status yang bermanfaat di timeline Anda. Jadi jangan melulu jualan dan jualan. Itu baru dua ya. Yang pertama konsisten kenalan, yang kedua itu konsisten status bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah konsisten after sales yang maksimal. Nah, after sales itu apa? After sales itu adalah kalau bahasa mudahnya adalah pelayanan setelah kita menjual produk kita. Nah, ini yang kadang dilupakan. Seringkali penjual itu ya, pedagang online itu kalau sudah laku kemudian ditinggalkan begitu kan. Ditinggalkan. Kan sudah laku, uang sudah masuk rekening, ya sudah begitu kan. Sudah masuk rekening, ya sudah, kemudian ditinggalkan, tidak pernah kita sapa gitu kan. Padahal menyapa gitu kan, menyapa orang yang sudah pernah membeli produk kita itu sangat penting begitu kan. Ini, dan kalau kita tuh konsisten di sini saja begitu kan, ini akan menimbulkan repeat order yang banyak dan akan menimbulkan trust yang tinggi. Dan akibatnya gitu kan, kalau dia puas dengan pelayanan kita begitu kan, dia tanpa sadar akan cerita kepada teman-temannya gitu kan. Nah, bahkan dulu saya pernah ya ketika jual herbal untuk kewanitaan begitu kan, dia mengalami keputihan, kemudian konsultasi kepada saya begitu kan, dia sudah beli ketika itu harganya 250.000 begitu ya. Kemudian setelah sampai barangnya saya tanya, gimana Mbak produknya, terus gimana setelah berapa bulan, saya tanya lagi kondisinya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian dia ternyata membaik kondisinya dan order lagi begitu kan. Dan ternyata dia itu tidak sadar itu kan, dia mengajak teman-temannya juga untuk ikut membeli begitu kan. Nah, sehingga yang terjadi adalah dari 1 menjadi 2 dan seterusnya begitu kan. Nah, jadi after sales itu selain pelayanan terbaik ya, misal bisa kasih bonus gitu kan, bisa berupa sapaan yang ramah, emot yang senyum. Nah, ini juga penting. Jadi kalau Anda tuh chat dengan calon konsumen gitu kan, usahakan selalu memakai emot senyum gitu kan, emot senyum atau tanda gini itu ya. Nah, itu kan. Nah, itu adalah tanda kita menghargai konsumen kita gitu. Jadi jangan pernah Anda chat itu tanpa emot sama sekali. Jadi usahakan dibiasakan mulai sekarang disapa yang ramah, halo Mbak, selamat pagi, selamat siang gitu, kasih emot senyum gitu kan. Baik Mbak, segera kami proses pesanannya, kasih emot senyum gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, contoh sapaan yang ramah seperti ini ya. Kak, obat jerawatnya sudah sampaikah gitu kan? Apa ada keluhan atau ada masukan ini kan? Sudah sampai Kak gitu kan? Seneng nih gitu kan? Seneng ya, itu bukan sening ya. Seneng nih, produknya sudah dicoba gitu kan? Cocok buat kulit aku nih. Makasih ya Kak itu kan. Sepertinya simpel ya, hanya chat satu baris begitu kan, yang tidak begitu panjang dan tidak juga terlalu pendek itu. Tapi ketika pembeli itu disapa oleh penjual ketika dia sudah memakai produknya begitu, itu akan membuat konsumen kita itu semakin percaya dengan kita. Dan besok ketika dia mungkin temannya tanya, kok jerawatmu hilang, kamu beli di mana sih begitu kan, maka tanpa sadar dia akan merekomendasikan ke kita, oh iya aku kemarin belinya di sini loh gitu kan, di toko A, di Simba A atau di siapa begitu kan. Orang itu ramah gitu kan, saya sudah beli, sudah ditanyain begitu kan, bahkan dapat bonus gitu kan, bahkan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu bisa Anda kreasikan sendiri gitu kan, bahwa konsisten after sales yang maksimal itu penting untuk meyakinkan calon pembeli. Jadi sudah 3 poin ya, konsisten kenalan, konsisten status yang bermanfaat, dan konsisten memberikan after sales yang maksimal gitu kan. Nah, yang keempat adalah ini ya, konsisten foto paket dan transferan gitu kan. Nah, ini juga penting gitu ya.
konsisten untuk mengupload foto paket yang mau dikirim, foto transferan atau foto testimoni. Nah, ini penting. Nah, tapi niatnya perlu diperbarui ya. Jadi ketika kita itu upload foto transferan, ini bukan untuk pamer gitu kan. Bukan untuk pamer, tetapi untuk meyakinkan bahwa ketika pelanggan itu transfer, ketika calon konsumen itu transfer ke rekening kita begitu kan, dia nggak berpikir yang macam-macam gitu loh. Artinya, foto transferan sudah banyak itu kan, setiap hari ada itu kan, atau setiap dua hari sekali ada gitu kan, sehingga ketika orang mau transfer itu yakin gitu loh, oh berarti insya Allah si mbak ini amanah lah begitu kan, sehingga ketika dia bertransaksi dengan kita begitu kan, nah itu tidak akan muncul prasangka-prasangka yang negatif. Nah, jadi perlu diingat ya, foto transferan itu bukan untuk pamer, tapi untuk meyakinkan calon pembeli kita, gitu kan. Ya, kemudian juga foto paket itu kan. Nah, jadi kalau Anda itu ngirim paket begitu kan, nah, sesekali coba difoto gitu ya, difoto. Mau itu 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket atau berapapun nggak masalah begitu kan. Karena kalau di foto itu secara visualisasi itu ketika orang melihat foto paket gitu kan, maka dia akan tambah yakin, oh ternyata si mbak itu beneran jualan toh begitu kan. Dia foto paketnya siap dikirim. Atau ketika Anda pergi ke gerai pos atau ke gerai JNE atau JNT atau wahana dan lain sebagainya, Anda juga bisa foto di situ begitu kan. Nah, itu akan membuat calon konsumen Anda itu tambah yakin bahwa ya Anda itu benar-benar penjual yang amanah gitu loh, bukan penjual abal-abal. Nah, yang selanjutnya bisa juga dengan screenshot testimoni begitu kan. Nah, jadi screenshot testimoni itu juga penting gitu kan. Nah, agar calon buyer itu ketika melihat screenshot testimoni produk yang akan dia beli, nah dia tahu ternyata produknya berkualitas tahu itu kan. Bahkan testimoninya tidak hanya 1 itu kan, ada 10 misalnya itu kan, atau ada 4 atau ada 5 atau ada 2 begitu kan. Nah, jadi screenshot testimoni, foto paket, foto transferan, nah itu sangat penting untuk meyakinkan calon pembeli kita agar dia itu lebih yakin ketika bertransaksi dengan kita gitu loh. Nah, jadi Mas, lah saya dropship gitu kan, gimana dong begitu kan. Nah, ini bagi teman-teman yang dropship itu kan, tahu dropship ya, yang dia tidak nyetok barang, dia hanya hanya nyetor foto saja, ketika kemudian ada yang membeli, yang ngirim langsung dari suppliernya begitu kan. Dropship gimana Mas itu kan? Ya nggak masalah itu kan. Ketika ada pesanan misalnya gitu kan, Anda bisa minta supplier Anda, Mbak tolong paketan saya tadi difotokan dong begitu kan. Nah, jadi di situ ada nama pengirimnya Anda, kemudian ada alamat penerimanya. Nah, itu yang Anda upload begitu kan. Tapi ingat ya, nama penerimanya ditutupi ya gitu kan. Nah, ini untuk menjaga privasi dari pelanggan Anda gitu kan. Nah, jadi seperti itu, nggak masalah. Dropship pun juga bisa gitu kan. Dropship pun juga bisa. Atau kalau Anda dropship, Anda bisa itu share foto transferan itu kan. Alhamdulillah hari ini sudah ada yang transfer, sudah siap dikirim nih begitu kan. Siapa lagi yang mau ikut transferan mumpung masih jam 2 nih gitu kan. Kalau sudah jam 3 ikut pengiriman hari berikutnya ya. Nah, misal seperti itu. Nah, jadi ada banyak cara begitu kan untuk meyakinkan calon pembeli. Pun ketika Anda dropship, kalau Anda sudah menerapkan poin 1, 2, dan 3 tadi begitu kan, maka insya Allah tetap mereka akan yakin dengan Anda. Mereka akan belanja kepada Anda. Nah, ini hanya seputar contoh ya. Nah, misal seperti ini, Anda bisa upload real testimoni begitu kan, ini diupload ke Facebook gitu kan, atau ke Instagram Anda begitu kan. Kemudian jadi ketika orang baca itu yakin bahwa produknya itu bermanfaat begitu kan. Nah, atau kemudian ini testi yang kemudian bisa testimoni yang bisa Anda tunjukkan kepada calon pelanggan Anda begitu kan. Nah, kemudian
Kalau contoh transferan kira-kira seperti ini begitu kan. Nah, ada apa namanya? Dari siapa gitu kan? Ada nominalnya gitu kan. Nah, agar ini untuk contoh bahwa oh ternyata kalau saya itu transfer di atas 1 juta itu insya Allah masih aman gitu loh, karena ternyata yang transfer di atas itu banyak gitu loh. Nah, sehingga jadi sekali lagi ya tadi ya poinnya kita kirim contoh transferan itu bukan untuk pamer, tapi untuk apa? Untuk meyakinkan calon pembeli kita, begitu kan. Nah, misal seperti ini, begitu kan. Jadi kalau besok dia itu mau transaksi mungkin di atas 3 juta atau 4 juta, 5 juta gitu kan, dia tetap masih yakin bahwa oh insya Allah aman lah, begitu kan. Buktinya dari tak lihat di albumnya banyak yang transfer dari kemarin seperti itu. Nah, itu bisa membantu Anda. Nah, atau ini contoh foto paketan itu kan, sebelum dikirim difoto dulu ini kan, difoto dulu, ternyata ini beberapa foto dari mitra-mitra kami begitu kan. Nah, gitu kan. Nah, yang difoto nggak harus banyak itu kan. Kalau Anda masih kirimannya masih 1, 2 nggak masalah itu kan. 1 paket difoto siap kirim ke Kalimantan itu kan. 2 paket dikirim siap kirim ke Malaysia misalnya begitu kan. Jadi nggak masalah. Yang penting Anda itu konsisten tadi ya, upload foto-foto yang bisa meyakinkan calon pembeli Anda gitu kan. Nah, jadi itu ya sudah ada 4 poin itu kan. Ini saya hanya akan share 4 poin ini saja, tidak banyak. Semoga ada manfaatnya ya. Tadi yang pertama adalah konsisten kenalan itu kan, konsisten membuat status yang bermanfaat. Yang ketiga adalah konsisten after sales yang maksimal. Yang keempat adalah konsisten upload foto paket, foto transferan, dan foto testimoni begitu kan. Nah, kemudian ini kebetulan ini ya bagi teman-teman itu kan, teman-teman yang mau belajar ya, yang mau belajar bisnis online, terutama bagi para pemula gitu kan, yang bingung dia mau belajar bisnis mulai dari mana itu kan. Nah, Anda bisa bergabung di grup WhatsApp ya. Bisa diketik di bit.ly belajar BON itu kan. Selama 15 hari gratis gitu kan. Nah, Anda bisa bertanya apapun di situ gitu kan, nanti insya Allah akan kami bantu belajar Anda dengan sukarela begitu kan. Ini gratis ya, tidak ada, karena memang ini kita saling support antar pebisnis online begitu kan. Jadi dan nanti di hari ke-16 akan kita hapus grupnya gitu kan. Jadi bagi yang tertarik untuk belajar itu kan, belajar bisnis online itu kan, terutama bagi pemula atau bagi yang sedang merintis bisnis begitu kan. Nah, bisa bergabung di grup WhatsApp itu kan. Bisa ketik link itu atau bisa juga lihat di deskripsi video yang ada di atas begitu ya. Nah, begitu ini sedikit ya dari saya untuk sore hari ini, share tentang cara meyakinkan calon pembeli begitu kan. Nah, cara meyakinkan calon pembeli agar dia lebih yakin untuk bertransaksi dengan kita gitu ya. Ya mungkin ketika ada pertanyaan boleh gitu kan, atau boleh bertanya nanti di grup WhatsApp ya yang sudah saya share tadi begitu kan. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri untuk sekian sementara untuk sharing kita di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga apa yang saya share ini ya walaupun cuma sedikit bisa memberikan kemanfaatan bagi teman-teman semuanya, bisa dipraktekkan. Jadi yang penting adalah ilmu itu akan berguna ketika dipraktekkan itu kan. Percuma Anda itu belajar sana sini, belajar sampai kemana-mana, tapi Anda nggak praktek itu kan. Walaupun ilmunya cuma itu saja begitu kan. Tapi kalau Anda nggak praktek ya sama saja begitu. Lebih baik Anda itu tahu satu ilmu yang kemudian dipraktekkan 100 kali daripada Anda punya 100 ilmu tapi dipraktekkan cuma sekali-sekali itu kan. Jadi seperti itu. Jika bermanfaat, monggo silakan di-share ke teman-temannya. Jika suka silakan di-like. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas teman-teman yang masih menyimak. Semoga ada manfaatnya. Semoga teman-teman diberikan kelapangan rezeki. Semoga teman-teman diberikan kelapangan
untuk banjir orderan setiap hari. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam sukses mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.